Peradaban manusia seringkali jadi perdebatan. Siapa paling tua, asal-usulnya, dan berbagai hal lain mengenai peradaban. Teori mengenai peradaban manusia pun cukup banyak dan beragam. Salah satunya adalah Sunda Empire. Teori ini bernama Out of Sundaland yang dikemukakan oleh Stephen Oppenheimer. Teori ini menyebutkan bahwa wilayah Indonesia merupakan cikal bakal dan awal dari peradaban dunia. Menurut teori Sundaland, yang melakukan migrasi merupakan manusia dari tanah Melayu atau Sundaland, benua cikal bakal Kepulauan Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh Stephen Oppenheimer pada tahun 1998 melalui bukunya yang berjudul Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia. Karena teori ini, pakar genetik dan struktur DNA asal Oxford University Inggris menjadi kontroversial karena bertentangan dengan teori-teori sebelumnya. Teori Out of Sundaland dikemukakan oleh Stephen Oppenheimer berdasarkan penelitiannya atas geologi, arkeologi, genetika, linguistik, dan mitologi. Teori ini menyatakan bahwa Sundaland merupakan wilayah daratan cikal bakal Kepulauan Nusantara. Pada periode glasial terakhir, sekitar 18.000 tahun lalu, volume air laut surut hingga 120 meter, yang berakibat pada Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali terlihat menyatu. Menurut Oppenheimer, Sundaland merupakan wilayah yang menjadi suatu kawasan dengan budaya yang tinggi. Namun, peradaban Sundaland yang berkembang akhirnya tenggelam setelah terjadi banjir besar yang menerjang bumi pada sekitar 14.000 sampai 7.000 tahun lalu. Banjir besar tersebut mengakibatkan air laut naik hingga sekitar 500 kaki atau 150 meter. Setelah wilayah Sundaland tenggelam, penghuninya kemudian mengungsi dan menyebar ke berbagai daerah out of Sundaland yang kemudian menurunkan ras-ras baru di bumi. Kebudayaan dan bukti sejarah perkembangan Sundaland. Terbentuknya Sundaland tidak lepas dari konsep tektonik yang terjadi di Indonesia yang dapat dibagi ke dalam beberapa masa sebagai berikut ini. Jurassik Akhir. Pada masa Jurassik Akhir atau sekitar 201,3 juta hingga 145 juta tahun lalu, Blok Banda pernah bergabung dengan Gondwana. Setelah itu, Blok Banda dan Gondwana berpisah dan menjauh dari Suraspur akibat dari proses pemekaran yang terpisah. Kapur Awal. Masa Kapur Awal yang terjadi sekitar 145 juta hingga 105 juta tahun lalu menjadi awal wilayah Australia dan Papua terpisah. Setelah itu, India juga terpisah dari Australia pada sekitar 25 juta tahun setelahnya. Tengah periode ini terjadi sekitar 90 juta tahun lalu, ketika Kalimantan mulai mendekat ke sebelah barat laut. Selain itu, anak benua India terus bergerak ke utara, sementara Australia dan Papua yang sudah pisah bergerak menjauhi Antartika. Kapur Akhir. Pada periode Kapur Akhir, anak benua India mengalami pergerakan yang cepat ke sebelah utara, sedangkan di wilayah selatan India terjadi pemekaran yang cepat. Australia tidak terjadi pergerakan yang cepat, dan Sundaland tidak mengalami subduksi. Namun, pada masa ini, Sundaland telah tenggelam, yang terjadi secara perlahan mulai sekitar 18.000 tahun lalu. Kontroversi teori Out of Sundaland. Teori Out of Sundaland cukup kontroversial karena bertentangan dengan teori-teori sebelumnya, salah satunya teori Out of Taiwan. Menurut teori Out of Taiwan, leluhur orang Indonesia berasal dari Taiwan, yang semakin ke timur jejaknya semakin menipis karena percampuran dengan bangsa lain. Bahkan, banyak ahli yang sulit menerima teori Out of Sundaland karena teori yang diungkapkan oleh Oppenheimer ini menggabungkan ilmu bumi dan mitologi. Para ilmuwan memang sepakat bahwa Sundaland dulunya pernah menyatu menjadi daratan, tetapi peradaban yang dibangun di atasnya itulah yang belum dapat diterima dan harus dicari buktinya.
Menurut kalian bagaimana? Teori mana yang paling sahih?